Analisis mengenai keputusan wasit dalam laga antara Inter Milan dan Atalanta di San Siro kembali menjadi sorotan hampir 24 jam setelah pertandingan. Menurut ulasan Sport Mediaset, sebagian besar media menilai keputusan wasit Gianluca Manganiello untuk mengesahkan gol Atalanta masih dapat dipahami, karena dorongan Sulemana terhadap Dumfries dianggap ringan dan tidak terlihat adanya persilangan kaki. Namun banyak analisis justru sepakat bahwa insiden lain yang melibatkan Scalvini dan Fratesi seharusnya berujung penalti. Laporan tersebut juga menyebut bahwa perwakilan Asosiasi Wasit Italia yang hadir di stadion, Andrea Gervasoni dan Andrea Di Marco, memahami keluhan Inter terkait insiden tersebut. Meski demikian, pengakuan tersebut tidak mengubah hasil pertandingan. Hasil imbang tetap bertahan dan persaingan gelar semakin ketat, terutama dengan AC Milan. Salah satu preseden yang disorot adalah penalti untuk Juventus setelah kontak Dumfries dengan Alexandro, serta penalti dalam laga melawan Hellas Verona pada Januari 2024 akibat sentuhan Darmian terhadap Magnani. Setelah pertandingan Inter melawan Atalanta yang diwarnai berbagai polemik, perhatian kini kembali tertuju pada kondisi pemain. Sky Sport melaporkan bahwa fokus tim asuhan Christian Cifu kini beralih ke persiapan menghadapi laga tandang di Firenze. Saat latihan kembali dimulai, kondisi beberapa pemain akan diperiksa secara khusus. Salah satunya adalah Hakan Çalhanoğlu, yang disebut membawa optimisme untuk segera kembali bermain. Menurut laporan tersebut, gelandang asal Turki itu berpeluang sudah bisa tampil dalam pertandingan tandang di Stadion Franci. Kabar baik juga datang dari kondisi kapten tim, Lautaro Martinez. Penyerang asal Argentina itu diperkirakan dapat kembali tepat waktu untuk tampil pada pertandingan liga berikutnya. Meski demikian, staf tim tetap akan melakukan evaluasi secara hati-hati sepanjang pekan ini, dengan tujuan menghindari resiko cedera yang lebih serius. Di sisi lain, muncul pula tanda tanya baru terkait kondisi Henrikh Mkhitaryan. Gelandang asal Armenia itu menyelesaikan pertandingan melawan Atalanta dengan sedikit keluhan fisik. Masalah tersebut akan diperiksa lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan untuk memastikan kondisi sebenarnya sebelum Inter melanjutkan agenda pertandingan berikutnya. Kabar baik datang bagi Inter setelah pertandingan melawan Atalanta. Menurut laporan FC Internews, kondisi Manuel Akanji dipastikan baik-baik saja. Bek asal Swiss itu tidak mengalami cedera pada akhir pertandingan kontra Atalanta, meskipun sempat digantikan oleh pelatih Christian Cifu pada fase akhir laga. Karena tidak ada masalah fisik yang serius, tidak akan dilakukan pemeriksaan medis lanjutan untuk mengevaluasi kondisinya. Saat tim kembali menjalani sesi latihan yang dijadwalkan dalam 2 hari ke depan, Akanji dipastikan akan langsung bergabung bersama rekan-rekan setimnya. Situasi ini menjadi kabar positif bagi pelatih asal Rumania tersebut yang kini dapat kembali mengandalkan salah satu pemain kepercayaannya menjelang laga tandang yang tidak mudah pada akhir pekan mendatang. Akhir pertandingan antara Inter Milan dan Atalanta di San Siro berlangsung penuh ketegangan dan polemik setelah peluit akhir dibunyikan oleh wasit Gianluca Manganiello. Kontroversi utama muncul dari kontak antara Giorgio Scalvini dan Davide Fratesi yang tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit maupun VAR, sehingga Inter tidak mendapatkan penalti. Namun menurut laporan Sport Mediaset, Asosiasi Wasit Italia menilai keputusan tim wasit tersebut sebagai kesalahan dan akan menegaskannya kembali dalam program Open VAR. Selain insiden itu, terdapat pula momen lain yang memicu perdebatan, yakni duel antara Ederson dan Denzel Dumfries di dalam kotak penalti. Dalam situasi tersebut, kedua pemain terlibat adu badan sebelum Ederson terlihat melebarkan kaki kirinya hingga menjatuhkan Dumfries. Meski demikian, Manganiello tidak menilai kejadian itu sebagai pelanggaran, dan ruang VAR juga tidak meminta peninjauan ulang melalui monitor. Insiden tersebut menjadi salah satu momen yang dinilai turut menambah kontroversi dalam pertandingan yang berakhir dengan banyak protes dari kubu Inter. Emiliano Viviano menilai performa Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan. Berbicara di studio Sport Mediaset,
Viviano menyebut Inter kehilangan sebagian kepercayaan diri dan ketajaman permainan. Menurutnya, terlepas dari kesalahan wasit dalam laga melawan Atalanta, penampilan Inter tidak bisa dianggap memuaskan. Ia menilai Atalanta sudah mulai sering menekan sebelum gol penyeimbang tercipta, sementara Inter justru berhenti memainkan permainan mereka dan terlihat kurang tajam. Meski begitu, Viviano tidak menilai Inter sedang berada di bawah tekanan besar dari AC Milan. Ia menegaskan, pertandingan di Liga selalu sulit, apalagi Inter juga tidak diperkuat dua pemain penting seperti Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu. Viviano juga menambahkan bahwa tanpa kesalahan wasit dalam pertandingan tersebut, Inter kemungkinan besar bisa meraih kemenangan. Namun ia menilai situasi seperti ini merupakan bagian dari persaingan, karena Milan sendiri juga beberapa kali meraih kemenangan berkat satu momen penentu. Luigi Garlando memberikan pandangannya mengenai insiden penalti yang tidak diberikan kepada Inter Milan dalam laga melawan Atalanta. Dalam tulisannya di La Gazzetta dello Sport, Garlando menyoroti tackle Giorgio Scalvini terhadap Davide Fratesi yang tidak dihukum penalti. Menurutnya, hingga beberapa pekan lalu, pelanggaran seperti itu biasanya selalu dihukum karena pemain yang lebih dulu mencapai bola, dalam hal ini Fratesi, umumnya mendapatkan perlindungan dari wasit. Garlando juga menilai bahwa interpretasi wasit tampaknya mulai berubah, mirip dengan cara penilaian terhadap pelanggaran tangan terbuka seperti yang terjadi pada Samuele Ricci. Ia menambahkan bahwa Inter memiliki alasan untuk memprotes keputusan tersebut dan bahkan bisa mencurigai bahwa aksi cerdik Alessandro Bastoni dalam situasi lain mungkin mempengaruhi penilaian wasit, meskipun hanya secara tidak sadar. Ciro Ferrara menilai Inter Milan seharusnya mendapatkan penalti dalam pertandingan melawan Atalanta. Berbicara di studio DAZN, Ferrara menyoroti kontak antara Davide Fratesi dan Giorgio Scalvini yang tidak berujung hukuman penalti. Menurutnya, pelanggaran berupa injakan kaki kini sudah menjadi situasi yang jelas dalam aturan. Ia menilai jika seorang pemain menginjak kaki penyerang yang lebih dulu mencapai bola, maka seharusnya itu dihukum penalti. Ferrara mengakui bahwa pada masa ia masih bermain, situasi seperti itu mungkin tidak akan diberikan penalti. Namun, menurutnya interpretasi sepak bola modern sudah berubah, dan banyak keputusan serupa yang kini dihukum dengan tendangan penalti. Karena itu, ia mengaku heran mengapa dalam insiden tersebut penalti tidak diberikan. Ferrara juga menilai jika penilaian terhadap insiden seperti ini terus dianggap subjektif, maka perdebatan serupa akan terus muncul di masa mendatang. Emanuele Giaccherini memberikan analisisnya mengenai dua insiden kontroversial dalam laga antara Inter Milan dan Atalanta. Berbicara di studio DAZN, Giaccherini menilai gol penyeimbang Atalanta yang berawal dari kontak antara Denzel Dumfries dan Kamaldeen Sulemana masih sah. Menurutnya, dalam tayangan ulang, terlihat kedua pemain berada dalam keseimbangan yang kurang stabil dan sama-sama hampir terpeleset. Ia menilai kontak yang terjadi cukup ringan sehingga gol Atalanta tetap layak disahkan. Namun, Giaccherini memiliki pandangan berbeda terkait insiden yang melibatkan Davide Fratesi dan Giorgio Scalvini. Ia menilai Inter seharusnya mendapatkan penalti karena Fratesi lebih dulu mencapai bola sebelum terkena kontak dari Scalvini. Ia juga menambahkan bahwa situasi tersebut mengingatkannya pada insiden step on foot terhadap Vergara di Genoa yang saat itu berujung pada keputusan penalti. Karena itu, Giaccherini menilai perlu adanya kejelasan dalam penilaian terhadap situasi-situasi serupa. Keputusan membatalkan laga Finalissima 2026 antara Argentina dan Spanyol oleh UEFA berdampak pada rencana pemulihan Kapten Inter Milan Lautaro Martinez. Menurut laporan Sky Sport, pembatalan pertandingan tersebut memberi Inter kesempatan untuk mengelola proses pemulihan Lautaro dengan lebih tenang. Sebelumnya, sang penyerang disebut ingin mempercepat comeback-nya agar bisa tampil dalam laga tersebut. Namun kini, pihak klub tidak ingin mengambil resiko menjelang fase krusial musim ini.
Inter ingin memastikan Lautaro pulih sepenuhnya dan menghindari kemungkinan cedera kembali. Dalam beberapa hari ke depan, kondisi Lautaro akan terus dipantau untuk menentukan apakah ia sudah siap tampil dalam laga tandang ke markas Fiorentina.